Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancabakti, Pontianak. Di video saya kali ini, saya akan membacakan jawaban saya terhadap soal UTS Manajemen Pemasaran Internasional yang diampu oleh Bapak Ali Mursalin, SEMM. Soal yang pertama ialah sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut para ahli, 3 ahli. Yang pertama ialah Philip William J. Schultz yang menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah perencanaan, pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian pemasaran. Yang kedua, Ben M. Eni pada tahun 2007, 103 menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Yang ketiga, Swasta yang pada tahun 1955 yang menyatakan bahwa manajemen pemasaran ialah penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, soal yang kedua ialah jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Karena dengan mempelajari manajemen internasional, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan dalam melakukan pemasaran internasional. Ilmu manajemen pemasaran internasional ini juga sangat dibutuhkan dalam persiapan mahasiswa agar dapat lebih memahaminya saat telah bekerja di suatu perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis global. Kita atau mahasiswa dapat terbiasa dan mengatasinya, dan ilmu ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan jika perusahaan akan melakukan ekspansi ke luar negeri. Beralih ke soal berikutnya, yaitu yang ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Cara-caranya yang pertama ialah ekspor. Produk dikirim ke luar negeri dan untuk melakukan ekspor ini memerlukan beberapa dokumen, izin, dan proses yang harus dilalui. Yang kedua, lisensi adalah strategi yang mana Anda memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek milik Anda. Yang ketiga, franchising, yaitu hampir sama dengan lisensi, hanya saja franchising seperti duplikat perusahaan Anda sendiri. Yang keempat, contract manufacturing, di mana perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia memproduksi barang yang bagi perusahaan lain. Produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli perlu Anda yang akan mereka pasarkan sendiri. Soal yang keempat ialah apa yang maksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Strategi penetapan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif banyak dapat dilakukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. 4 langkah yang menentukan harga pasar adalah menetapkan yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel akan memungkinkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus dipertimbangkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi, menetapkan harga atau pendekatan Jepang. Soal yang kelima ialah jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan atau sales contract process. Yang kedua, penerbitan surat jaminan pembayar importir kepada eksportir atau letter of credit atau L/C, opening process. Yang ketiga, penerbitan dokumen, pengapalan atau pengiriman atas cargo shipment process. Yang keempat, pencairan dokumen atau pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan, importir atau shipping document negotiation process. Soal yang keenam ialah coba buka YouTube dan tulis pemasaran internasional dan pemasaran global. Review isi 2 video tersebut.
Video yang pertama ialah pemasaran internasional. Pemasaran merupakan kegiatan menciptakan atau mengevaluasi harga produk, konsep dan distribusi ke ide barang, layanan untuk membawa pertukaran yang memenuhi tujuan individu ataupun organisasi. Selain itu, untuk menjadi perusahaan internasional, adapun tahap-tahap harus dilakukan. Yang pertama, no forage marketing. Perusahaan tidak memasarkan produknya di luar negeri dengan kehendaknya sendiri, melainkan produk yang dicari oleh konsumen luar negeri. Yang kedua, indirect forage marketing. Perusahaan memasarkan sendiri produknya ke luar negeri dengan catatan bahwa ada kelebihan produk untuk pasar domestik. Yang ketiga, regular forage marketing. Perusahaan memasarkan sendiri produknya dengan tujuan melakukan ekspansi pasar. Yang keempat, global marketing operation. Fashion merupakan perusahaan telah terbit dengan bisnis internasional. Kegiatannya tidak hanya sebatas memasarkan 6, sedangkan merencanakan operasional produksi maupun persaingan di pasar internasional. Standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Pada dasarnya, standarisasi berfokus pada sisi biaya dan persamaan keuntungan dengan mengandalkan biaya keuntungan perusahaan disingkatkan. Kustomisasi ialah memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan dengan setiap pasar, walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dan melakukannya. Kustomisasi berfokus pada sisi pendapatan dan pemasaran keuntungan. Dengan menghadirkan kebutuhan pelanggan yang unik dalam setiap pasar, perusahaan ini mampu mengisi harga tinggi dan menjual barang-barang yang lebih di setiap pasar. Yang selanjutnya, kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Penting bagi perusahaan yang memiliki kemampuan bersaing untuk mengembangkan produk dengan fitur yang tangible. Keputusan utama tentang produk yang menentukan pemasaran internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Kebijakan produk dalam pemasaran internasional atau yang mempengaruhi kebijakan produk. Yang pertama, sifat produk, target pelanggan, penggunaan industri atau konsumen individu. Yang kedua, hukuman dan peraturan negara tuan rumah. Yang ketiga, tingkat pembangunan ekonomi negara dapat mempengaruhi atribut produk yang diinginkan. Yang keempat, pembakuan merek produk sangat berpengaruhi juga. Selanjutnya, kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Pertama, kebijakan harga secara langsung pengaruhi ukuran pendapat yang diterima oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, kebijakan harga fungsi senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana perusahaan melakukan bisnis. Selanjutnya, yang ketiga, perbedaan praktik distribusi akan mempengaruhi harga final yang harus dibayar oleh pelanggan akhir. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar juga dapat membuat masalah dalam harga. Selanjutnya, peringkasan video pemasaran global, yaitu video kedua. Perencanaan merupakan cara yang sistematis berkaitan dengan masa depan. Perencanaan juga merupakan cara mengelola dampak faktor internal dan tidak terkontrolnya kekuatan dalam kelemahan arah dan tujuan perusahaan. Untuk mencapai akhir yang diinginkan dengan adanya perencanaan ini sebagai komitmen sumber daya terhadap pasar sebuah negara untuk meraih tujuan tertentu. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya dan sasaran dari sebuah perusahaan terhadap peluang pemasaran global. Pemasaran global ini juga diartikan sebagai proses pemusatan sumber daya dan tujuan organisasi pada peluang pasar dalam melakukan sebuah bisnis atau membangun perusahaan berskala internasional. Masing-masing pelaku pemasaran harus memiliki pengetahuan dan keterampilan kaitan dengan pemasaran global sehingga mampu bersaing dengan baik dan juga mampu menguasai pasar internasional. Perbedaan perencanaan perusahaan domestik dengan perusahaan internasional yakni karena kesulitan dalam lingkungan operasi perusahaan multinasional. Struktur organisasi dan tanggung jawab mengendalikan operasi multinasional menciptakan perbedaan dalam kompleksitas dan proses perencanaan internasional. Dua alasan yang menyebabkan perusahaan terlibat dalam pemasaran global internasional atau global ialah memahami manfaat dan peluang untuk bertumbuh dan ekspansi bertahan hidup.
Selanjutnya, dimensi proses perencanaan pemasaran. Yang pertama, dimensi proses analitis terdiri dari teknik cleaning models, prosedur, dan sistem. Dimensi proses perilaku terdiri dari persepsi, partisipasi, serta asumsi strategis. Selanjutnya, dimensi proses organisasional terdiri dari struktur informasi dan budaya. Selanjutnya, desain organization global merupakan dasar untuk melaksanakan strategi, dan melalui desain tersebut, organisasi pekerjaan atau aktivitas dari organisasi dapat diwujudkan dengan baik. Di dalam divisi internasional, biasanya perusahaan memiliki operasi secara global, namun untuk sekarang ini tidak dianggap sepenting lagi dikarenakan menghapus serta menggantinya bentuk organisasi-organisasi yang lebih mendunia yang berbasis pada produk, wilayah, fungsi, atau kelas konsumen. Struktur yang dipilih oleh organisasi. Yang pertama, Global Corporate Firm Product. Divisi ini produk bertanggung jawab terhadap operasi dunia seperti marketing dan produksi dari produk di bawah kontrol mereka. Selanjutnya, Global Corporates from Geographic Regions atau wilayah geografis. Divisi ini bertanggung jawab atas semua kegiatan di bawah manajer area yang secara langsung memberikan laporan kepada CEO, di mana CEO ini bertugas untuk mengarahkan pada pengoperasian di seluruh dunia. Selanjutnya, Global Corporation from Function. Divisi ini menuntut perusahaan untuk membuat departemen atau divisi yang memiliki tugas atau tanggung jawab umum organisasi seperti fungsi keuangan, operasi pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, Hybrid Firms. Divisi ini diatur oleh lebih dari satu dimensi level atas dari struktur organisasi perusahaan tersebut. Dari kombinasi tersebut menghasilkan perusahaan yang terorganisir secara regional dan memiliki produk yang baru, serta unik dan dipercaya, serta ditangani oleh divisi produk worldwide. Selanjutnya, Matrix Organizations. Struktur organisasi yang terdiri dari satu atau lebih struktur organisasi yang berlapis untuk menggabungkan produk, keahlian regional, fungsional, dan sebagainya. Selanjutnya, Strategic Business Units merupakan entitas bisnis dengan pasar yang jelas sehingga spesifik serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi di dalam bisnisnya dengan ukuran yang sesuai dan terkontrol oleh manajemen tunggal. Merek adalah entitas mudah dikenal dengan menjanjikan nilai tertentu, dan biasanya sebuah merek dipersonifikasikan dalam berbentuk logo, yaitu sejenis simbol yang mengidentifikasikan suatu entitas. Tujuan akhir dari manajemen merek pada dasarnya adalah aktivitas membangun merek dalam arti positif dan semaksimal mungkin, menghindari aktivitas yang dapat merusak merek itu sendiri. Soal yang ketujuh ialah bagaimana cara memasuki pasar luar negeri. Yang pertama ialah ekspor, yang kedua melalui proyek tracking, yang ketiga memberikan lisensi atau licensing, yang keempat memberikan waralaba atau franchising, yang kelima membentuk usaha patungan atau joint venture, yang keenam mendirikan anak perusahaan. Sekian jawaban saya terhadap soal-soal UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Di video kali ini saya ucapkan sekian dan terima kasih.